Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reona Rabani dengan nomor NIM terakhir 012 dan juga terdapat anggota tim kami. Yang pertama ada Aulia Agustina Putri dengan nomor NIM terakhir 003, lalu ada Muhammad Novian Rahmanda dengan nomor NIM terakhir 030 dan juga Mayandra Krishna Lazuar Divanani dengan nomor NIM terakhir 035. Sebelum memulai presentasinya, izinkan saya untuk membacakan studi kasusnya terlebih dahulu. Jadi, sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang konsultasi ingin membangun jaringan komputer di kantor pusatnya yang terdiri dari satu lantai dengan 3 ruang kerja utama dan 1 ruang server. Setiap ruang kerja memiliki sekitar 8 komputer yang harus terhubung ke jaringan, dan semua komputer tersebut harus dapat saling berkomunikasi sekaligus mengakses internet melalui satu koneksi utama. Perusahaan juga ingin mengimplementasikan keamanan jaringan minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar trafik data bisa terkontrol serta mengoptimalkan penggunaan IP agar efisien. Selain itu, mereka ingin memastikan ada sistem cadangan routing yang sederhana jika terjadi gangguan di salah satu perangkat jaringan. Rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana cara merancang topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, termasuk pemilihan jenis topologi yang tepat, serta pembuatan diagram jaringan yang mencakup seluruh perangkat yang diperlukan. Yang kedua, perangkat jaringan dan jenis koneksi apa yang harus digunakan dalam implementasi jaringan tersebut, serta bagaimana fungsi dan peran masing-masing perangkat seperti router, switch, firewall, dan komputer klien. Yang ketiga, ada bagaimana cara merancang skema pengamatan IP yang efisien dengan menggunakan teknik subnetting untuk mendukung segmentasi jaringan berdasarkan ruang kerja dan server, serta bagaimana cara membagi blok IP pada setiap subnet. Yang keempat, ada bagaimana cara melakukan simulasi jaringan dengan menggunakan perangkat lunak seperti Cisco Packet Tracer atau GNS3. Ini mencakup konfigurasi router dan switch, pengalamatan IP, pengaturan routing, baik statis maupun dinamis, serta penerapan kebijakan keamanan di antara subnet. Yang kelima, ada bagaimana cara menguji dan mengevaluasi jaringan yang telah dirancang. Ini termasuk pengujian konektivitas antara komputer di dalam dan antar subnet, akses ke internet melalui gateway, serta dokumentasi hasil pengujian yang mencakup tangkapan layar dan penjelasan teknis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rancangan topologi jaringan yang dipakai. Di sini kami memilih topologi star extend atau sering disebut hierarki. Alasan kami memilih topologi star extended ini karena topologi jaringan ini memiliki peran penting dalam menghubungkan sejumlah besar komputer, sehingga memungkinkan interaksi antara komputer-komputer serta perangkat jaringan lainnya untuk melakukan pertukaran informasi dan data. Topologi ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu keandalan yang tinggi. Apabila salah satu komponen dalam jaringan mengalami gangguan, komponen lainnya tetap dapat berfungsi secara normal. Yang kedua, ada kemudahan dalam pemeliharaan. Proses identifikasi dan perbaikan kesalahan dalam jaringan menjadi lebih sederhana karena setiap perangkat terhubung secara terpisah. Yang ketiga, ada fleksibilitas. Jaringan ini dapat dengan mudah diperluas dengan penambahan perangkat baru tanpa mengganggu perangkat yang telah ada. Yang keempat, ada skalabilitas. Topologi ini sangat sesuai untuk jaringan yang berskala besar karena mampu menampung sejumlah besar perangkat dan subjaringan. Yang kelima, ada manajemen data yang baik. Hub atau switch berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data, sehingga mempermudah pengelolaan informasi dalam jaringan. Yang keenam, yaitu ada kemudahan pelacakan kesalahan. Dalam hal terjadinya kesalahan, pelacakan menjadi sangat mudah dilakukan,
karena setiap perangkat memiliki jalur komunikasi yang terpisah. Lalu diagram topologi dan perangkat yang digunakan selanjutnya yaitu ada yang pertama yaitu ada Internet Cloud. Fungsinya untuk menyediakan konektivitas eksternal ke dunia luar, seperti website, email, dan cloud service. Perannya yaitu sumber akses ke aplikasi berbasis cloud atau situs web eksternal, jalur komunikasi dengan pihak ketiga seperti klien atau vendor, lalu ada dihubungkan ke jaringan internal melalui router perusahaan. Yang kedua ada core switch. Tipe umumnya seperti switch layer 3. Fungsinya switch pusat yang menjadi penghubung utama seluruh infrastruktur jaringan internal. Perannya yaitu meneruskan traffic dari dan ke router, server, serta akses switch. Lalu ada mengelola segmentasi VLAN dan trunk link antar perangkat. Lalu yang ketiga ada menyediakan backbone berkecepatan tinggi. Dan yang terakhir ada menjalankan peran kontrol pusat trafik antar jaringan kerja dan subnet. Yang ketiga ada router 1 dan router 2. Tipenya yaitu MikroTik 2011. Lalu fungsinya ini untuk menghubungkan LAN atau jaringan internal ke WAN serta menjalankan proses routing antar subnet. Peran dari router 1 sendiri yaitu sebagai jalur utama koneksi internet, bertugas untuk meneruskan trafik dari internal ke internet dan sebaliknya. Lalu menjalankan fungsi NAT atau Network Address Translation agar IP private dapat mengakses internet. Lalu router kedua memiliki peran yaitu sebagai jalur backup atau failover jika router 1 mengalami gangguan. Lalu memastikan high availability melalui redundansi jaringan, dan yang terakhir bisa dikonfigurasi untuk load balancing jika dibutuhkan. Lalu ada komputer klien, yaitu PC 1 sampai PC 24 atau komputer 1 sampai ke komputer 24. Fungsinya sebagai perangkat pengguna akhir yang dapat mengakses layanan jaringan. Peran dari komputer klien sendiri yaitu menjalankan aplikasi kerja, contoh seperti Office, ERP atau browser, dan terhubung ke server internal untuk berbagai berkas, mencetak dokumen, atau akses aplikasi berbasis web, lalu mengakses internet untuk kebutuhan pekerjaan, dan yang terakhir tersegmentasi berdasarkan ruang kerja untuk keamanan dan efisiensi traffic via VLAN. Lalu yang kelima ada akses switch 1, 2, dan 3. Fungsinya yaitu switch distribusi yang menghubungkan komputer klien di setiap ruang kerja ke jaringan utama. Peran dari akses switch yang pertama atau akses switch yang ke-1 adalah menyediakan koneksi ke 8 komputer di ruang kerja 1. Lalu akses switch yang kedua sama dengan akses switch yang ke-1 tapi untuk ruang kerja yang kedua. Dan juga akses switch yang ketiga untuk komputer yang berada di ruang kerja 3. Lalu menangani segmentasi jaringan melalui VLAN. Contoh seperti VLAN 10 untuk ruang kerja 1 dan VLAN 20 untuk ruang kerja 2. Lalu mengelola broadcast domain agar trafik lokal tidak menyebar ke semua jaringan. Dan terakhir dihubungkan ke core switch melalui uplink. Biasanya gigabit port atau fiber. Selanjutnya ada server. Fungsi dari server sendiri yaitu menyediakan layanan terpusat kepada semua jaringan atau kepada semua pengguna jaringan. Peran dari server sendiri yaitu menyediakan layanan seperti file server, aplikasi internal, database, DNS atau DHCP, atau mail server. Lalu dihubungkan langsung ke core switch untuk kecepatan akses yang optimal. Lalu yang ketujuh ada segmentasi jaringan atau VLAN.
Perannya yaitu mengisolasi lalu lintas antar ruang kerja untuk keamanan dan manajemen. Contoh segmentasinya yaitu VLAN 10 itu untuk ruang kerja 1, VLAN 20 untuk ruang kerja 2, VLAN ke-30 untuk ruang kerja ketiga, dan VLAN yang terakhir yaitu VLAN ke-99 untuk ruang server. Dan yang terakhir meningkatkan efisiensi jaringan dengan mengurangi broadcast. Selanjutnya yaitu ada redundansi dan routing. Peran dari redundansi dan routing ini adalah router 2 sebagai jalur alternatif saat router 1 gagal, atau failover manual atau otomatis dengan protokol seperti VRRP. Lalu ada core switch mendukung routing antar VLAN atau subnet. Dan yang terakhir penggunaan static routing atau dynamic routing seperti OSPF bisa diterapkan untuk manajemen jalur. Nama saya Muhammad Novia Rahmanda dan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama tentang perangkat jaringan dan jenis koneksi, yang kedua ada skema pengalamatan IP, dan sedikit membahas simulasi Cisco paket tracer. Yang kita mulai pertama kali adalah perangkat jaringan dan jenis koneksi yang digunakan. Yang pertama ada router. Kita memakai 2 unit Cisco ISR series dengan fungsi menghubungkan jaringan lokal kantor ke internet. Dan satunya menjadi router cadangan. Yang kedua ada core switch, 1 unit Cisco Catalyst 3560 dengan fungsi penghubung utama dan pengelolaan jaringan. Yang ketiga ada access switch, ada 4 unit Cisco Catalyst 2960 dengan fungsi terhubung pada core switch dan mengatur lalu lintas jaringan. Yang keempat ada customer super perangkat endpoint, 24 unit perangkat komputer, fungsinya sebagai perangkat kerja untuk karyawan. Yang kelima ada kabel, kita memakai 31 unit kabel copper straight tow dengan fungsi menghubungkan komputer ke router, menghubungkan komputer dengan berbagai perangkat. Yang selanjutnya ada server, 1 unit Lenovo Think Server TS150. Fungsi menyimpan data dan mengatur lalu lintas data. Dan yang terakhir ada internet, paket IndiHome Premium 50 Mbps, fungsinya sebagai media untuk akses informasi. Skema pengalamatan IP. Kita gunakan satu blok IP utama, yaitu 192.168.100.0/24. Kita akan subnetkan 24 menjadi beberapa subnet 28 agar lebih efisien. Kenapa 28? Karena 28 sama dengan 16 IP per subnet menjadi 14 susceptible IP dipakai host atau gateway. Ini cukup untuk 8 PC per ruangan plus 1 IP untuk gateway router. Di sini ada tabel jaringan lokalan. Tabel jaringan lokalan untuk komputer kantor di ruang kerja pertama yang isinya 8 PC dengan alamat IP 192.168.10.1 sampai 192.168.10.8 dengan gateway 192.168.10.1. Ruang kerja 2 ada 8 PC 192.168.20.70 sampai 192.168.20.24 dengan IP gateway 192.168.20.1 dan di ruang kerja 3 ada 192.168.30.33 sampai 192.168.30.40 dengan gateway 192.168.30.1. Untuk jaringan server kantor kita menggunakan IP 192.168.99.50 dengan gateway 192.105.99.1.
tabel konfigurasi router untuk menghubungkan semua ruangan dengan VLAN. Yang di ruang kerja pertama ada VLAN 10 dengan subnet yang digunakan 192.168.10.0/24. Untuk VLAN 20 ruang kerja 2 menggunakan subnet 192.168.20.0/24. Untuk VLAN 30 ruang kerja 3 dengan subnet 192.168.30.0/24. Dan yang terakhir ada VLAN 99 untuk ruang server dan manajemen dengan subnet 192.168.99.0/24. Untuk tabel jaringan internet luar, router ke internet dengan IP address 203.0.1.1.13 dengan subnet mask 255.255.255.252 untuk IP router bagian luar mengarah ke cloud, dan ada perangkat simulasi ke cloud untuk akses dunia luar. Penjelasan dari seluruh tabel. Setiap ruang kerja dan server menggunakan subnet per 28 dengan maksimal 14 IP usable. Jumlah ini cukup untuk 8 komputer di setiap ruangan kerja. Setiap subnet diberi alamat IP berbeda agar data antar ruangan tidak tercampur dan jaringan tetap terorganisir. Server ditempatkan di subnet khusus supaya jaringan server tetap aman dan bisa diakses dari semua ruang kerja. Setiap subnet dihubungkan melalui gateway router menggunakan konfigurasi router on a stick untuk routing antar VLAN. Untuk koneksi internet digunakan subnet 30 dengan 2 IP usable, yaitu untuk router dan cloud internet. Skema ini hemat IP, mudah dikelola, dan mudah dikembangkan jika ada penambahan ruangan atau perangkat baru. Simulasi Cisco Packet Tracer. Konfigurasi perangkat router dan switch. Langkah pertama, penerapan topologi extend star. Switch pusat connect ke switch ruang kerja 1, 2, dan 3. Setiap switch ruang kerja punya sekitar 8 PC. Router terhubung ke switch pusat lewat port trunk, misalnya FA0/1. Untuk langkah 2, konfigurasi VLAN di switch. Yang pertama, masuk ke mode trunk dengan menulis kode tersebut, dan atur segmentasi di switch ruang kerja 1 sampai ruang kerja 3 dengan VLAN masing-masing. Dan yang terakhir, atur segmentasi di switch pusat dengan VLAN 99 untuk server. Nama saya Mahendra Krishna Lazwardivanani, dan saya akan menjelaskan konfigurasi perangkat router dan switch. Langkah ketiga adalah atur port VLAN akses dan terang. Pertama, melakukan terang di ruang kerja 1. Lakukan hal ini ke semua ruang kerja, hanya ganti VLAN, seperti VLAN 10 di ruang kerja 1, VLAN 20 di ruang kerja 2, dan VLAN 30 di ruang kerja 3. Yang kedua, melakukan terang port di ruang kerja 1, switch pusat. Lakukan ke semua switch ruang kerja. Yang ketiga, melakukan terang di switch pusat, terang port yang menuju tiap switch menuju ruangan. Langkah keempat adalah cek VLAN. Pertama, melakukan pengecekan VLAN di switch pusat, dan ini adalah hasil pengecekan dari VLAN di switch pusat. Langkah kelima adalah cek trunking. Yang pertama, melakukan pengecekan terang di switch pusat, lakukanlah pengecekan ke semua switch, dan ini adalah hasil pengecekan trunking di switch pusat. Selanjutnya ada konfigurasi pengalamatan IP. Langkah pertama adalah konfigurasi subinterface di router. Pertama, melakukan konfigurasi di interface pada router 0. Konfigurasi semua VLAN dengan mengganti interface fast Ethernet 0 dan encapsulation.1Q isi dengan VLAN ID. Langkah kedua adalah atur IP di PC client, yaitu dengan klik PC, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration, dan masukkan IP dan default gateways yang sesuai dengan subnet. Alamat tersebut harus sesuai dengan subnet masing-masing PC dan default gateway-nya diarahkan ke dalam IP subinterface router. Pengaturan routing statis atau dinamis sederhana. Yang pertama adalah implementasi segmentasi jaringan menggunakan VLAN, seperti VLAN 10, 20, 30, dan 99. Penggunaan trunking pada port uplink, switch utama, dan switch ruang kerja. Yang ketiga adalah konfigurasi router on a stick dengan subinterface VLAN untuk routing antar subnet. Yang keempat ada penggunaan routing statis pada kedua router sebagai sistem cadangan
atau failover. Yang kelima, ada konfigurasi addressing dan gateway pada tiap perangkat. Yang keenam, ada hasil testing konektivitas antara subnet dan akses internet berjalan lancar. Yang ketujuh, yaitu keuntungannya adalah pengendalian trafik, efisiensi IP, dan keamanan jaringan meningkat. Lalu ada implementasi aturan keamanan, yang tujuannya adalah PC antar ruang kerja tidak saling akses, seperti VLAN 10 tidak bisa akses ke VLAN 20. Kedua, yang bisa akses semua hanya server atau VLAN 99. Yang ketiga, semua VLAN tetap bisa akses ke internet. Pertama, memberikan batasan kepada VLAN agar tidak dapat akses ke VLAN lain dengan menggunakan deny IP untuk mencegah berkomunikasi antar VLAN kerja, dan permit IP any biar akses ke internet tetap diperbolehkan. Implementasi aturan keamanan mengaplikasikan ACL-nya di interface setiap VLAN 99 tidak diberi ACL agar bebas akses terhadap semua VLAN. Uji coba simulasi. Pengujian koneksi antar komputer. Pengujian konektivitas antar komputer dilakukan untuk memastikan bahwa komputer dalam satu subnet dapat saling berkomunikasi, sedangkan komunikasi antar subnet dibatasi sesuai kebijakan keamanan jaringan. Berikut merupakan hasil dari pengujian antar komputer subnet sama. Berdasarkan hasil simulasi, seluruh komputer dalam subnet yang sama dapat saling terhubung dengan baik melalui perintah ping. Simulasi dilakukan antar PC di VLAN 10. Pengujian koneksi antar komputer. Berdasarkan hasil simulasi, seluruh komputer dalam subnet yang sama dapat saling berhubungan dengan baik melalui perintah ping. Simulasi dilakukan antara PC di VLAN 10. Berikut merupakan hasil dari pengujian antar komputer subnet yang berbeda. Simulasi dilakukan pengujian antar subnet dari VLAN 10 ke VLAN 20. Koneksi gagal karena telah diterapkan aturan ACL yang membatasi akses antar VLAN. Pengujian dilakukan menggunakan server VLAN 99, tetap dapat mengakses seluruh subnet lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa segmentasi jaringan dan konfigurasi keamanan telah berjalan sesuai rencana. Berikut merupakan hasil dari pengujian melalui VLAN 99 server. Baik, selanjutnya saya Aulia Agustina Putri akan menjelaskan mengenai pengujian akses komputer ke internet. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa semua komputer dapat terhubung ke internet. Dilakukan pengujian konektivitas, yang hasilnya setiap PC dari VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30 sukses melakukan ping ke alamat publik seperti 8.8.8.8 yang merupakan IDN publik dari Google, serta gateway luar. Pada sebelah kiri merupakan hasil dari pengujian di PC0 VLAN 20, yang hasilnya menunjukkan bahwa repli tanpa paket loss, yang artinya loss sama dengan 0%, yang artinya koneksi ke gateway lokal berjalan dengan baik. Begitupun pada sebelah kanan merupakan hasil dari pengujian di PC0 VLAN 20, yang hasilnya menunjukkan repli berhasil dengan koneksi ke internet juga tersedia pada PC VLAN 20. Selanjutnya, berikut merupakan hasil dari pengujian di PC0 VLAN 30. Pengujian ini membuktikan bahwa pengaturan gateway dan routing sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dari proyek perancangan dan simulasi jaringan komputer, dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan jaringan yang tersegmentasi dengan redundansi routing telah berhasil memenuhi kebutuhan infrastruktur teknologi informasi untuk perusahaan konsultasi secara optimal. Penerapan topologi extended star, segmentasi VLAN, teknik subnetting yang efisien, serta konfigurasi router on a stick memungkinkan sistem jaringan untuk menyediakan konektivitas yang stabil, aman, dan mudah untuk dikembangkan. Redundancy routing yang melibatkan dua router juga meningkatkan ketahanan jaringan terhadap kemungkinan gangguan. Sementara itu, penerapan access control list menjamin pengendalian lalu lintas data antar subnet demi mendukung keamanan informasi. Seluruh konfigurasi dan pengujian menunjukkan bahwa desain jaringan ini tidak hanya berfungsi dengan baik dalam skala kecil, tetapi juga cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan pengembangan skala menengah. Laporan ini disusun dengan tujuan agar dapat memahami hubungan antara aspek teknis dan kebutuhan bisnis dalam perancangan jaringan komputer modern.
Proyek ini menunjukkan bahwa penguasaan prinsip-prinsip jaringan seperti pemilihan topologi, pengaturan alamat IP, routing, dan keamanan jaringan adalah dasar yang sangat penting untuk menciptakan solusi infrastruktur TI yang andal. Selain berfungsi sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah jaringan komputer, laporan ini berperan sebagai dokumentasi sistematis yang dapat dijadikan acuan untuk pengembangan proyek jaringan serupa di masa depan. Pendekatan yang diterapkan dalam proyek ini mencerminkan perpaduan antara perencanaan strategis dan implementasi teknis yang komprehensif. Berikut merupakan daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami gunakan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Dalam jaringan, kekuatan bukan hanya pada satu komputer, tapi pada koneksi di antara mereka. Begitu juga dalam tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.